Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Joko Arek. Baik, kesempatan pada malam hari ini saya akan membahas tentang double-doublean lagi, guys. Modern zaman sekarang, zamannya gila, zaman tukang kawin, punya duit sedikit sudah gaya. Ini model sekarang. Apalagi dukun sekarang itu bisa diundang ke sana, diundang ke sini, datang ke sana, datang ke sini. Pikir apa tujuannya? Ya, kalau dukun zaman sekarang nggak ada, guys. Zaman dulu, dukun zaman dulu itu nggak ada ya. Diundang langsung datang ke Lampung, ke Solo, ke Tulungagung itu nggak ada. Tapi kalau dukun sekarang pakainya WA, sorbanan, lagaknya sopan, tutur katanya lembut, tapi di dalam kelembutan bagong. Tahu nggak bagong? Itu model sekarang. Sekarang dukun sekarang bisa diundang, guys. Bisa diundang datang ke sana, ngobatin pasien. Sakitnya kronis, dibilang santet. Sakit kencing batu, dibilang santet. Ini dukun sekarang ini. Tujuannya apa? Hanya ngerampok uang kamu dengan pelan-pelan, dengan cara halus, penipu dengan modus halus ya. Inilah dukun double ini. Asli dukun double ini. Pokoknya double-nya paling double banget ini ya dunia tahun-tahun ini. Dukun datang bisa diundang ke Solo, ngobati pasien sakit, perutnya sakit ya, karena sakitnya sakit kronis, divonisnya santet. Nah, timnya kan ada 5 tuh, guys, tim 5 atau 6. Yang tim yang satu, yayinya itu datang ngobrol sama yang punya rumah, ya kan. Terutama yang punya rumah kan nggak fokus, nggak ngeliat di luar, ya itu ntar anak buahnya naruh buul-buul, bungkus-bungkusan kecil itu ditaruh di sana satu. Ntar muter-muter dulu, lihat-lihat situasi, pura-pura naruh di atas genteng. Ntar puranya ya, oh udah lihat tuh di atas genteng, coba ambil aja sendiri. Pasti suruh ngambil punya rumah, nggak mungkin yang dukunnya itu ambil tuh di atas genteng, biar meyakinkan bahwa si buul itu benar-benar datang dari si dukun santet ya. Kalau zaman dulu atau ahlinya spiritual gitu ngobati kena santet nggak usah datang ke rumah, dari jauh bisa ya. Dipikir normalnya begitu, guys, dari jauh itu bisa, karena itu kan bangsa halus, tidak kelihatan, tidak wujud, tidak nampak, gaib. Jadi kalau orang dulu nolong beneran. Sekarang juga masih ada spiritual beneran gitu, masih ada banyak ya, nolong beneran. Nggak mungkin dia datang ke rumah langsung, nggak mungkin. Dari jauh aja bisa. Paling ditanya, ini nama bapaknya, rumahnya di sini, sakitnya begini, di terawang dulu, dilihat dulu. Tapi kalau ahli spiritual tidak berani memonis kalau itu kena santet. Paling jawabannya yang penting sembuh, kan gitu. Itu kalau benar-benar spiritual atau yang orang-orang zaman dulu. Tapi kalau yang sekarang enggak. Sekarang dukun sekarang pakai sorban, megangnya HP, rokoknya Surya, bininya 3, ya kan, pakai live streaming YouTube, modern. Ya, modern. Sekarang bisa diundang ke sana ke sini. Alasannya apa? Wah, ini waktu telepon gitu, wah ini gimana nih Gus, keluarga saya sakit begini. Ya udah, ntar telepon lagi ya, mau saya terawang dulu katanya. Tahu nerawangnya nerawang cawat atau terawang apa nggak tahu ya. Akhirnya telepon-teleponan, konsultasi, minta ongkos transport.
Kirimlah transport jebret 5 juta, transportnya doang 5 juta guys. Berangkat ke sana, jebret 6 orang. 6 orang skenario nya sudah diatur tuh. Ntar si A ini naruh buulnya di atas genteng ya. Terus ntar si B ini kamu naruh kerisnya di depan rumah ya. Jangan sampai lupa. Ntar kasih tenger di situ, kasih tanda. Entah dikasih tanda apa, ada suara tek tek atau gimana, pas dia berdiri jangan jegluk-jeglukin kaki 3 kali. Nah, disitulah tandanya. Nah, setelah itu si oknum Gusnya ini kan ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah itu. Yang baca-baca apalah yang supaya meyakinkan gitu. Entah baca sholawat, entah Al-Fatihah, pakai kain-kain putih, terus kasih bunga biar meyakinkan bahwa dia itu adalah dukun dobol ini. Asli ya dobol beneran aslinya. Dia itu bukan mengobatin guys, dia itu mengerampok duit kamu dengan pelan-pelan ya. Tapi Anda tidak menyadari, tidak paham. Jadi itu cuma modusnya memang begitu. Ya emang dicaci maki dari sana, dari ujung kulon, dari ujung lor, dari Aceh, dari Gunung Lawu, gak bakal ditanggapin. Karena kalau menanggapin dia salah, udah tahu salahnya kan. Alasannya jangan nanggapin orang, kita semakin diejek, orang itu akan makan omongannya sendiri, kata dia kan gitu. Tapi belum tentu. Kita ngejeknya ngejek kebaikan atau ngejek kejelekan. Ya. Awalnya kan dari mana? Kan gitu. Sekarang modern, dukun itu bisa diundang sana. Obati pasien di Solo. Kenapa? Santet. Obati pasien di Lampung. Kenapa? Santet. Pokoknya ujung-ujungnya santet gitu ya. Yang penting ada duitnya, mau penyakit berak kayak mau sakit perut, yang penting santet. Nah, supaya meyakinkan yang punya rumah, karena yang punya rumah itu nggak tahu tentang ilmu santet ya. Akhirnya datanglah mediator, tahu-tahu keserupaan, wah saya kayak bahasanya itu. Sekarang jin sekarang bahasa Indonesia guys. Dari mana kamu? Saya disuruh. Suruh siapa? Suruh si A. Padahal si A ini saudaranya sendiri sama yang sakit itu. Jadi timbulnya fitnah. Padahal tidak. Itu hanya kerjaan dia. Atau mungkin mediatornya pura-pura apa? Mediatornya itu pura-pura apa itu? Kesurupan gitu. Soalnya mediator sekarang bahasanya Indonesia guys. Ya, mediator sekarang. Sedangkan kalau jin zaman dulu itu ya, yang diundang siapa? Kan itu yang diundang kan yang katanya yang nyakitin katanya. Masa bahasanya Indonesia semua? Setiap datang bahasa Indonesia, setiap datang bahasa Indonesia. Jin gaul ya. Jinnya udah gaul guys, bahasa Indonesia. Besok paling bahasanya Portugal guys. Kalau enggak Portugis. Habis kaya, habis enak-enak jadi pengemis. Nah. Itulah model-model dukun zaman sekarang ini. Aneh, bin tolol ya ini. Bener-bener aneh, bin tolol bener. Parah-parah bener. Sepanjang masa ketemu dukun yang paling tolol sedunia ya. Tahun-tahun ini, bener. Yang dinamakan penyakit santet itu dari rumah itu memang bisa diobatin dari rumah, dari jauh tuh bisa, tergantung Anda, niat Anda yang ngobatin. Gak usah datang ke rumahnya sana, gak usah. Pokoknya semua kena santet pasti keluarnya buul, kena santet keluarnya buul,
Emang bener ada, emang santet yang berwujud media buul ini emang ada. Tapi skenario nya nggak kayak begitu. Dari situ mah udah ketahuan dobolnya itu. Hmm. Makanya kalau sering nonton film Mak Lampir ya dipraktekin kali. Santetnya begini. Kalau nggak pernah nonton film ini apa itu? Nyai Roro Kidul yang santet-santet itu. Kan hampir sama begitu. Bentuknya itu. Ada buulnya, keluar keris, keluar tetek bengek itu. Ujung-ujungnya si dukunya itu suka sama pasiennya. Itu mayoritas. Karena model-model double-nya emang begitu. Rata-rata pengobatan yang aneh-aneh begitu ntar ujung-ujungnya si dukunya suka sama pasiennya. Rata-rata ya. Ya hampir 70% itu. Namanya apa? Dukun cabul. Ujung-ujungnya di dukun cabul. Itulah trik-triknya seorang oknum dukun begitu guys ya. Jadi dia punya tim rata-rata. Jadi sang kiai itu akan ngobrol sama yang punya rumah. Timnya yang 4 ini, timnya minimal 45 ya. 56 minimal itu. Kiainya itu ngobrol, oknum kiainya itu ngobrol sama yang punya rumah. Terus yang anak buahnya ini ntar yang akan menaruh barang-barangnya itu. Sejenis pusaka keris, awal taruh di depan, tancepin di depan. Terus buul-buulnya ntar dilempar di atas rumah. Itu semuanya skenario permainan ala-ala double semua begitu. Jadi supaya meyakinkan bahwa yang sakit itu benar-benar ada santetnya. Makanya koordinasi tentang keuangan, uang jalan, ntar pulangnya ongkosnya sekian. Kalau pengobatan itu yang benar-benar menolong orang itu tidak targetkan uang, apalagi jual-jual jimat. Iya, kadang tasbih dijual buat ilmu kebal. Loh, tasbih itu diciptakan, tasbih itu untuk wiritan loh guys, bukan mencari ilmu kebal. Dari situ udah menyimpang. Tasbih buat ilmu kebal, iya, tawang banget double ya. Aduh heran, kayak begitu aja masih ngelak aja, masih kepingin dianggap bener-bener gus ini. Orang disilet-silet buat meyakinkan supaya ilmu kebalnya ada bener. Itu kan semua trik-trik permainan, rata-rata permainan. Saya percaya ada emang ilmu kebal, ilmu santet ada. Cuma ya nggak keterlaluan banget begitu. Apalagi dukun santet yang didatangin. Syuting dukun santet. Udah tahu double kan ya. Kalau ketemu pengobatan yang aneh begitu guys, hindarin aja. Biar Anda tidak gagal fokus, tidak ketipu, ya. Perbanyakin sholat itu aja udah. Santet itu nggak semua orang santet, kena penyakit santet. Orang sakit itu belum tentu kena santet. Kalau Anda tidak percaya ilmu santet, Anda juga tidak bakal kena santet. Yang penting Anda jangan percaya kalau itu ilmu santet, jangan percaya. Tapi kalau Anda percaya, Anda menerima, percaya bahwa itu santet, ya Anda kena. Kuncinya itu aja. Oke ya. Saya kirim dulu sampai sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam otak waras.